Siapa orang yang melaksanakan amal soleh buat dirinya, dan siapa ya orang yang melaksanakan kejahatan atau keburukan pun buat dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, famalam ya'mal bisunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang seiman, dalam rangka mengarungi kehidupan ini kita harus tahu diri bahwa sebagai hamba Allah tentunya dituntut supaya pandai bersyukur. Terutama yang harus kita syukuri, walaupun musim pandemi atau corona atau juga COVID-19, kita tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya adalah sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang sudah kita lakoni dan yang akan kita laksanakan, kiranya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya sehingga di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Fakir akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman kita. Kalau kita analisa dan kita cermati, ternyata umat Islam ini terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Golongan yang pertama sebatas pengakuan. Jadi kalau kita tanya Anda agamanya apa, saya Islam.
Tapi kalau ditanya sudah sholatkah? Belum. Kenapa? Belum sempat. Dengan kesibukan berbagai macam urusan dunia. Barangkali ini yang jadi alasan mereka. Dan ironisnya sampai dia mengatakan, saya masih muda, biar saja nanti kalau sudah tua. Subhanallah. Jangan sampai terjadi punya prinsip seperti itu. Hadirin rahimakumullah, tapi ternyata realnya seperti itu. Biar dekat masjid, dekat musola, begitu azan dikumandangkan bukannya masuk ke masjid ke musola, tapi justru malah kemana tahu dia pergi. Masya Allah. Padahal hadirin sekalian, kalau memang dia mengaku sebagai umat Islam, harus ada 5 unsur. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, bunyal Islam ala khamsin. Ini hadirin sekalian, Islam itu akan berdiri manakala ditegakkan dengan 5 unsur. Yang sering kita sebut, yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima ibadah haji. Tapi mereka baru syahadat saja barangkali. Nah, ini hadirin sekalian, disayangkan. Memang secara umum bagus. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, firman-Nya surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi kata Allah SWT, siapa orang yang memilih selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, fa huwa fil akhirati minal khosirin, bahkan di akhirat menjadi orang yang amat sangat merugi. Nah, jadi hadirin sekalian, cuma disayangkan baru sebatas pengakuan. Padahal kalau kita cermati, pertama baca syahadat, ini syahadat sebagai pondasi. Sebagai pondasi harus kuat dan kokoh, karena akan dibebani oleh berbagai macam beban. Yang pertama bebannya itu yaitu sholat. Sholat ini harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua zakat, yang ketiga puasa, yang keempat ibadah haji. Jadi hadirin sekalian, kalau syahadatnya kuat, yang 4 akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi baru sebatas pengakuan. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua bisa dikategorikan ahli sholat. Cuman sayang, dalam pelaksanakan sholatnya itu hadirin sekalian, kadang-kadang diabaikan hal-hal yang harus dilaksanakan. Padahal hadirin sekalian, kalau kita cermati, Allah telah menghimbau kepada kita, jangankan yang tidak sholat, yang sudah rajin sholat masih terkena ancaman. Kita baca surat Al-Maun ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin ang sholatihim sahun. Ini kata Allah, bukan kata siapa-siapa. Fawailul lil musallin, neraka uwel disiapkan buat orang yang suka sholat. Hadirin rahimakumullah, ini masih dapat ancaman neraka uwel. Kemudian yang bagaimana yang dapat ancaman neraka uwel, yaitu ang sholatihim sahun, yang sholatnya dimudahkan, digampangkan. Begitu waktu sholat nanti sajalah, inilah lagi tanggung urusan dunia. Kemudian yang mungkin pedagang ribet dengan pedagangnya, yang pengusaha mungkin repot dengan usahanya, dan lain sebagainya. Padahal hadirin sekalian, umur tidak ada yang tahu. Begitu dicabut oleh malaikat Israil, sementara waktu sudah tiba, belum sholat, termasuk orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai berani meninggalkan, hadirin sekalian, itu sholat luar biasa. Memang sih betul, kata Allah juga di dalam Al-Quran, itu surat Al-Jasiyat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan falinafsih wa man sa'a
fa'alaiha. Siapa orang yang melaksanakan amal soleh buat dirinya, dan siapa ya orang yang melaksanakan kejahatan atau keburukan pun buat dirinya. Memang betul, tetapi kita sebagai hamba Allah yang tahu diri tentunya jangan sampai itu amanat sholat kita abaikan begitu saja. Dan kadang-kadang punya prinsip begini, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu jikalau hadirin sekalian, bukan tiba-tiba kita ahli sholat terus itu terhindar, tidak. Ini hanya himbauan Allah. Mestinya orang yang sudah rajin sholat harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Bukan berarti orang yang sudah sholat akan terhindar seperti itu, tidak. Hanya Allah memberitahu saja, orang yang sudah sholat harus mampu. Keji itu apa? Kemunkaran itu apa? Keji sesuatu yang dibenci oleh Allah. Seperti misalnya dia bohongin orang, menzalimi orang, hasud, dengki, iri, takabur, dan bahkan dia mabuk-mabuk, kemudian lagi berzina, kemudian lagi berdusta, atau barangkali hak orang dia embat juga, hak orang diambil juga, hak orang dinikmati juga. Itu termasuk, hadirin sekalian, termasuk hal yang keji yang tidak boleh kita lakukan. Tapi nyatanya bahkan dia sudah sholatnya rajin, sudah haji berkali-kali barangkali, tapi korupsinya jalan terus. Nah ini kan aneh. Padahal sholat itu dia harus mampu, tidak boleh melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang dibenci sama Allah. Makanya hadirin sekalian, sampai Rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun ya qaulun ma'rufun, gitu ya. Ucapan yang baik itu lebih utama, gitu hadirin sekalian, daripada membuat atau memberikan sedekah tapi sambil menyakiti orang. Ini hadirin, khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi jelas di situ bahwa kita harus bersikap ramah, bersikap baik terhadap orang lain, apalagi kalau sambil memberi, ini harus luar biasa. Ini hadirin sekalian. Nah, oleh sebab itu mari kita cermati, kalau kita sudah merasa ahli sholat, hati-hati. Yang pertama harus bisa mencegah dari perbuatan keji. Yang kedua yaitu kemunkaran. Nah kalau kemunkaran ini arahnya ke musyrikan, jangan sampai terjadi. Karena musyrik ini hadirin sekalian, kalau kita baca dalam kitab, nah diantaranya yaitu kitab Safinah, itu dijelaskan hadirin, bahwa kemusyrikan dibagi tiga. Ada musyrik i'tikad, ada musyrik ucapan, ada musyrik langkah atau tindak tanduk kita untuk melakukan hal kemusyrikan. Ini jangan sampai terjadi. Hadirin sekalian, kalau misalkan dalam hati kita misalkan i'tikadnya, wah ini harus begini, padahal dia Islam, ahli sholat, itu jangan sampai terjadi. Ucapan juga demikian, kita makan obat, tahu-tahu yang dikagumi adalah obatnya, bukan Allahnya. Tapi kalau kita bicara dengan sebab saya minum obat ini Allah berikan kesembuhan, itu bagus hadirin sekalian. Melangkah-langkahnya jangan sampai kita terjadi terhadap hal-hal yang mengurangi pahala kita, mungkin pergi ke tempat yang tidak bagus dan sebagainya, atau ke dukun, atau kita berbicara kadang-kadang tidak sesuai dengan pengakuan. Ini yang kedua. Kelompok yang ketiga itu sudah bagus hadirin sekalian, sudah bagus, bahwa sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Toha itu ayat 14. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Jadi maknanya sesungguhnya aku, kata Allah, aku ini adalah Allah. Tidak ada lagi kecuali hanya aku, kata Allah. Maka pa'budni
fa'budni itu maka sembahlah aku, jangan nyembah yang lain-lain. Wa aqimis shalah li dzikri. Tanda bukti kita menyembah Allah adalah harus melakukan sholat. Sholat setiap hari, sehari semalam 5 waktu kita laksanakan. Tidak ada alasan hadirin sekalian, karena sholat ini amat luar biasa. Nanti di akhirat pun yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah sholat. Di Rasulullah telah menjelaskan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatahu. Fa in qubila tuqbil anhu sairu amalihi wa in rudat anhu sairu amalihi. Ini kata Rasulullah, yang pertama kali kita semua akan dihisab oleh Allah, diperiksa pertama sholatnya. Nah, kalau sholatnya ada dan bagus, baru amal-amal yang lainnya tinggal mengikuti dari periksa lagi hadirin sekalian. Padahal dalam dunianya amalnya mungkin ratusan juta, bangun masjid itu, bangun masjid ini, sumbang sono, sumbang ke sini. Tapi kalau tidak ada sholat, naudzubillah semua naudzubillah hadirin sekalian, itu sholat itu paling utama harus kita lakukan. Makanya Rasul Allah juga memberikan wawasan kepada kita, memberikan wasiat kepada kita, nasihat pada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Ini surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi kata Allah, berbekalah kalian semua untuk menuju ke negeri akhirat yang abadi. Bekal apa yang paling baik? Kata Allah, berbekal takwa. Kenapa? Karena takwa ini akan tercover ada 4 unsur, ada 4 makna. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan yang keempatnya ya. Taknya takut hanya kepada Allah. Walaupun ini wabah corona sedang melanda dunia, kita tetap yang lebih ditakuti adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mengikuti protokol yang dia memang ahlinya. Pakai masker, jaga jarak, kemudian lagi menghindarkan diri dari kerumunan. Tujuannya supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini pada sehat, kan begitu. Tetapi tetap kita harus benar takut pada Allah. Kalau takut pada Allah, jelas kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang pertama. Makna takwa yang kedua, qaf itu qanaah. Qanaah ini tidak mengenal waktu, situasi dan kondisi. Yang jelas waktunya ibadah ya ibadah, waktunya takut pada Allah ya takut pada Allah. Jadi tidak ada alasan biar dia sibuk dengan urusan dunianya, bukan sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai petani dan sebagainya. Tetap waktunya ibadah dia diutamakan. Ini qanaah hadirin sekalian. Yang ketiga waro. Waro itu hadirin memberikan pengaruh akhlak. Akhlak kita yang baik sekali. Dari segi makanan diperhatikan ini halal atau tidak. Dari segi pedagang juga sama, tidak membohongi para pembeli. Pengusaha juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini waro. Pakaian pun sopan. Bagaimana kita mau menyembah Allah, repressing atau reliak dan sebagainya. Jangan sampai kita dibalik begitu menyembah Allah kok malah sepele biasa-biasa saja. Sementara kalau kita berhadapan dengan manusia, luar biasa gagahnya, luar biasa gantengnya, luar biasa cantik dan sebagainya. Sementara kita menyembah Allah hanya begitu-begitu saja. Ini waro hadirin sekalian. Jadi berhati-hati dalam melakukan amaliyah atau muamalah dengan sesama umat manusia. Nah, ini hadirin sekalian makna takwa yang ketiga. Makna takwa yang keempat itu yakin. Yakin 100% apa yang diinformasikan lewat Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak ragu-ragu. Misalnya Rasulullah menyatakan umat Islam hati-hati, kita akan masuk ke alam yang gaib, alam yang memang nanti diperiksa di alam kubur. Kita harus yakin, jangan sampai ragu-ragu. Kadang-kadang logika yang dipakai di situ bukan logika yang dipakai, tapi keimanan.
Harus yakin, sepenuh yakin bahwa alam gaib itu ada, hadirin sekalian. Nah, Allah kan gaib, kita yakin pada Allah. Allah itu mengawasi kita, kemanapun kita pergi akan terawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan terdeteksi dimanapun kita berada. Ini Allah. Alam gaib semua sama, hadirin sekalian. Nah, itulah. Jadi orang yang sudah benar-benar bertakwa, dia yakin yang diutamakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Demikian insyaallah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa seumur hidup, karena nanti akan dinilai endingnya, terakhirnya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik. Manakala dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu termasuk kategori husnul khatimah. Mudah-mudahan seperti itu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarukum bis salati nabiyyikum qadima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.